Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sediaan gel, yang mana merupakan mata kuliah dari teknologi sediaan cair dan semi padat, dengan dosen pengampu Ibu Maria Ulfa S. Farem, MSI APT, dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Selamat menyaksikan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, sediaan gel kadang-kadang disebut jeli adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Pada formulasi sediaan gel, karbomer digunakan karena memiliki efektivitas yang tinggi untuk memberikan viskositas yang baik pada sediaan gel. Kemudian, metil paraben dan propilen glikol digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, dari kedua bahan tersebut dikombinasikan karena menghasilkan efek yang sinergis sehingga aktivitasnya sebagai antimikrobial akan lebih efektif. Sedangkan triethanolamin atau TEA digunakan sebagai buffer, pelarut, penetral, dan humektan. Komposisi gel yang pertama, pembentuk gel. Ada beberapa komponen pembentuk gel, diantaranya polimer alami atau natural polimer. Polimer alami ini bersifat anionik atau bermuatan negatif dalam larutan air atau dispersi, walaupun sedikit seperti guar gum yang merupakan molekul alami. Contohnya yaitu alginat, karagenan, pektin, dan ketosan. Polimer akrilik, karbomer 934T merupakan nama resmi dari polimer akrilik yang terkait dengan eter polyekenil. Karbopol digunakan sebagai agen pengencer pada berbagai produk farmasi dan kosmetik. Derivat selulosa. Struktur polimer derivat selulosa alaminya ditemukan pada tanaman. Contoh derivat selulosa adalah karboksi metil selulosa, metil selulosa, dan hidroksipropil. Yang kedua, humektan. Humektan adalah bahan penyerap air dari udara dan menjaga kelembapan. Gel sangat mudah mengering pada suhu kamar sehingga dibutuhkan humektan untuk menjaga agar gel tetap lembab. Yang ketiga, bahan pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroba pada formulasi dengan cara membunuh, menghilangkan, atau mengurangi kontaminasi mikroba. Pengawet dikatakan ideal jika efektif pada konsentrasi yang rendah untuk melawan mikroba dengan spektrum luas. Larut dalam formula, tidak toksik, kompatibel dengan komponen formula dan wadahnya. Tidak berefek pada warna, bau, dan sistem reologi dalam formula. Stabil dalam rentang pH dan temperatur yang luas. Alasan penambahan bahan. Basis gel berdasarkan komposisinya dibagi menjadi dua, yaitu basis gel hidrofobik terdiri dari partikel anorganik jika ditambahkan ke dalam fase pendispersi. Basis gel hidrofolik yaitu molekul-molekul organik yang besar yang dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Humektan digunakan untuk mengurangi kehilangan air pada sediaan semi-solid, dan agen pengalkali digunakan sebagai alkalizing agent atau untuk stabilitas gel dengan basis korpobol, dan pengawet digunakan untuk upaya menstabilkan sediaan dari mikroba. Evaluasi sediaan gel. Yang pertama yaitu uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Yang kedua yaitu uji pH. Pengujian pH dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan, dilarutkan dalam 50 ml aquades dalam beker gelas, ditambahkan aquades hingga 100 ml, lalu aduk hingga merata. Larutan diukur pH-nya dengan pH meter yang sudah distandarisasi. Ukur dengan pH meter dan catat pH yang ditunjukkan. Hasil pengukuran menunjukkan target pH pada kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang ketiga yaitu uji viskositas.
Uji viskositas dilakukan dengan cara sebanyak 100 ml gel dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spindel 64. Spindel harus terendam dalam sediaan uji. Viskometer dinyalakan dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 60 rpm. Diamati jarum petunjuk dari viskometer yang mengarah ke angkan pada skala viskositas, lalu dicatat dan dikalikan faktor 100. Yang keempat yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sehingga harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Yang kelima yaitu uji kesukaan. Uji kesukaan dilakukan terhadap 20 orang sukarelawan dengan menggunakan angket. Pengujian dilakukan dengan cara sukarelawan menggunakan gel antiseptik dengan berbagai formulasi, kemudian diminta tanggapannya dari warna, aroma, dan kesan tidak lengket. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.